Di akhir hari Minggu biasa yang ke-34 ini, saya mencoba atau mau membagikan tentang pesan Paus Fransiskus supaya bisa menjelaskan tentang hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam yang kita rayakan pada hari Minggu ini. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Paus Fransiskus mengajak kita sekalian, umat Kristiani kita sekalian, harus mengubah motivasi dan orientasi dalam hidup yang diinspirasikan oleh perjuangan Yesus Kristus akan belas kasih-Nya. Paus mengambil cerita atau terinspirasi dari kisah Saulus menjadi Paulus. Sebagaimana yang dialami oleh Saulus yang dengan kelebihan manusiawinya. Jadi Saulus itu adalah seorang pengajar, dia memahami betul tentang kitab-kitab perjanjian lama maupun hukum-hukum Taurat. Dia adalah ahli Taurat. Sekaligus dia adalah seorang penganiaya, pembunuh kelas berat yang ulung mengejar orang-orang Kristiani. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah dari seorang pembunuh, dari seorang penganiaya, berubah menjadi Paulus yang seorang pewarta ulung dan pembawa damai sejahtera, pembawa damai Kristus. Dari Saulus kepada Paulus. Paulus yang muda dan bertobat inilah yang mengubah gereja dan mempercepat perkembangan gereja sampai dengan saat ini. Kerajaan Allah yang berkembang dari zaman ke zaman, dimulai dari bagaimana Paulus menyebarkan Kristus ke bangsa-bangsa lain. Selanjutnya Paus Fransiskus menambahkan demikian, ketika seorang muda yang terpuruk dalam beberapa hal, maka kemanusiaan juga ikut terpuruk. Tetapi sebaliknya, jika seorang muda yang bangkit, maka seluruh dunia juga akan mengalami kebangkitan. Dan Paulus mengajak kita sekalian, dan Paus Fransiskus mengajak kita sekalian. Ia mengatakan, berdirilah. Ungkapan inilah yang kemudian menjadi gemah bagi gereja-gereja di seluruh dunia. Berdirilah. Hal ini terinspirasi dari bagaimana permenungan kutipan kitab para rasul, di mana Yesus berkata kepada Saulus atau Paulus itu, Santo Paulus, dengan berkata, berdirilah, aku menetapkan engkau menjadi saksi tentang segala sesuatu yang engkau lihat. Kemudian refleksi selanjutnya oleh Paus Fransiskus, ia mengatakan, hanya sebuah perjumpaan pribadi, bukan sebuah anonim dengan Kristus. Perjumpaan pribadi dengan Yesuslah yang kemudian mengubah pribadinya dari seorang penganiaya dan pembunuh menjadi seorang pewarta Injil dan kabar sukacita. Yesus mau menunjukkan bahwa ia benar-benar mengenal Saulus dari dalam sampai luar, seorang pembunuh dan penganiaya kelas kakap, kemudian berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pencerahan. Dan Yesus menyadari hal itu. Karena apa? Karena ketika orang mengalami
ketika orang melakukan penganiayaan dan pembunuhan, sebenarnya dia tidak lagi memiliki rasa kepedulian, dan Tuhan ingin menunjukkan rasa kepedulian itu melalui belas kasih kepada Saulus. Belas kasih itulah sebuah cinta yang tanpa syarat. Bagaimana ketika Saulus berada di jurang yang paling kelam dalam kegelapan, Tuhan menariknya kembali. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah Saulus menjadi Paulus inilah yang kemudian menjadi dasar untuk saya berkhotbah tentang hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Tadi kita mendengar Injil yang berbicara tentang dialog antara Pilatus dan Yesus tentang siapa sebenarnya Yesus itu. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Kemudian Yesus membenarkan dan meluruskan demikian, bahwa sungguh aku adalah raja, tapi aku bukan raja dari dunia ini. Jika aku raja dari dunia ini, pasti para pengikut-pengikutku sudah mengangkat pedang, dan hamba-hambaku pasti memberontak untuk melawan, sehingga aku tidak jatuh kepada orang-orang Yahudi. Tapi aku raja bukan dari dunia ini. Aku raja dari dunia di mana yang disebut dengan surga. Jika raja dari dunia ini pasti sudah menguasai suatu suku, bangsa atau wilayah tertentu. Tetapi Yesus mau memberi satu penjelasan ketika dia mengatakan, memang aku adalah raja, tapi aku bukan raja dari dunia ini. Raja yang terpilih dari bangsa terpilih dalam tanda kutip, yaitu bangsa Yahudi, kemudian akhirnya ditanggapi oleh segala bangsa, yaitu kita sekalian. Karena ada tertulis, Yahweh berkata, "Aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku." Ungkapan itu mau menunjukkan bahwa Yesus adalah raja dari surga, bukan raja dari dunia. Raja dari dunia, raja yang dari bumi, jika mereka berperang hanya untuk menguasai suatu wilayah kekuasaan, tetapi raja dari surga membawa kedamaian dan cinta kasih. Raja bagi manusia adalah Allah. Allah menjadikan Yesus sebagaimana orientasi dan motivasi kerajaan di dunia ini. Makanya Paus Fransiskus mengatakan, haruslah umat Kristiani mengubah motivasi dan orientasinya di dalam kerajaannya. Dalam kerajaan, maksudnya dalam kerajaan-kerajaan dunia. Sebab seringkali kerajaan-kerajaan dunia, apapun wilayahnya, kerajaannya, kerajaan sosial, kerajaan politisi, kerajaan ekonomi, maupun kerajaan struktural, ataupun kerajaan spiritual, seringkali selalu mengutamakan hal-hal yang tidak sesuai dengan cinta kasih. Dan Yesus mengajak kita untuk mengikuti atau berorientasi pada kerajaan-kerajaannya. Jika kita sekalian dalam kerajaan sosial ataupun organisasi masyarakat lainnya harus memiliki nilai-nilai kerajaan Allah itu. Jika kita berada di tengah kerajaan ekonomis, dalam soal bisnis transaksi ekonomi, berlakulah nilai-nilai Kristiani yang Tuhan ajarkan.
Dan jika kita dalam kerajaan politisi, hendaklah diterapkan nilai-nilai kebaikan dan kesejahteraan bersama atau bonum commune, di mana Tuhan yang pernah hidup melakukan hal yang sama, kesejahteraan bersama. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, biasanya dalam doa kita, doa dalam KUB, di keluarga, ataupun di mana saja, kita seringkali mengucapkan doa ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Ya, doa Bapa kami. Kita mengucapkan, lalu kita menghayati. Datanglah kerajaanmu, paralel dengan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jika kita mengingini kedatangan kerajaan Allah, agar kerajaan Allah hadir di tengah kita, kita haruslah melakukan kehendak Allah. Jika kita mengimani Yesus sebagai Raja, kita harus taat untuk mengikuti sabdanya dan melaksanakan perintahnya. Jika kita mengabdi kepada kerajaannya, saatnya kita berkomitmen dan melanjutkan karya belas kasih Allah. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga, maka hendaklah kita melakukan kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah itu datang di antara kita. Jika keluargamu masih ada pertikaian, maka kerajaan Allah belum tiba di rumah tanggamu. Jika di dalam kehidupan masyarakatmu engkau masih melakukan hal-hal yang di luar dari nilai-nilai Kristiani, kerajaan Allah belum sampai padamu. Jika kerajaan sosialmu, keorganisasianmu, kerajaan ekonomismu, kerajaan politisimu, dan kerajaan-kerajaan lainmu, ataupun kompeni-kompeni lainnya yang belum sampai kepada cinta kasih dan kedamaian, kesimpulannya kerajaan Allah belum sampai pada kita sekalian. Jadi jika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga, yang Tuhan inginkan adalah melakukan kehendak Allah, mengikuti sabdanya, melakukan komitmen untuk diri sendiri dalam melanjutkan karya belas kasih Allah. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Paulus, dari Saulus kepada Paulus, dari pembunuh, penganiaya menjadi pewarta sukacita. Itulah kenapa Tuhan mengatakan, aku adalah raja, tapi bukan raja dari dunia ini. Dan haruslah kalian memiliki motivasi dan orientasi kepada raja yang dimaksudkan dengan Tuhan itu. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pesan Paus Fransiskus, berdirilah, berdirilah, aku menetapkan kalian semua menjadi saksi tentang segala sesuatu yang engkau lihat. Hendaklah kita sekalian di dalam kerajaan kita masing-masing memiliki motivasi dan orientasi kepada belas kasih Allah, terutama kerajaan Allah. Semoga amin.